Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimina bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati kepada segenap wali murid, peserta didik dimanapun berada, dan yang saya banggakan anak-anakku sekalian, peserta didik Madrasah Aliyah Unggulan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Bahrul Ulum. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan pengajian kitab Wasiyatul Mustafa. Pada season selanjutnya ini kita berharap mudah-mudahan pengajian pada saat ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan dimanapun berada, alangkah lebih jelasnya dalam hal ini saya akan membahas tentang wasiatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada menantunya yang bernama Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sekaligus sahabat beliau. Yakni saya akan membahas tentang akhlak yang bernama Al-Halim. Al-Halim di sini supaya lebih runtut dan jelas, saya akan membacakan wasiatnya Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali. Ya Aliyu, walil halimi salasu alamatin. Yasiluman qata'ahu wa yu'ti man haramahu wa ya'fu amman zalamahu. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, lafaz Al-Halim di sini itu bermakna di atas daripada kesabaran. Kalau yang pertemuan kemarin saya membahas tentang sabar, sekarang saya akan membahas tentang sabar, tapi ini di atasnya kesabaran. Tingkatannya di atas kesabaran. Dalam hal ini Al-Halim di sini yang bermakna di atas kesabaran, ada yang memaknani mudah pemaaf, mudah menerima maaf kepada orang lain. Artinya hatinya selalu terbuka, pintu maafnya itu. Yang pertama adalah ciri-ciri orang yang halim, yakni apa? Wa yasilu man qata'ahu, menyambungkan silaturahim kepada orang yang berniat memutus tali silaturahim. Lebih-lebih anak-anakku sekalian, kita sebentar lagi akan memasuki bulan Syawal yang sudah menjadi tradisi dan kebiasaan umat Islam pada umumnya dan warga Nahdiyat dimanapun berada. Setiap bulan Syawal kita selalu melaksanakan yang bernama halal bihalal atau silaturahim untuk menyambung tali persaudaraan kita. Yang menjadi problem sekarang adalah
meminta maaf kepada orang itu sangat mudah. Siapapun orang bisa. Tapi yang di sini yang dikehendaki di sini adalah wayasiluman qata'ahu. Orang yang mempunyai niat untuk memutus tali silaturahim, bahkan sampai dia itu memutus tali silaturahim, tapi orang yang diniati untuk diputus tali silaturahimnya tadi itu selalu menyambung tali persaudaraannya. Ini adalah ciri orang yang mempunyai sifat al-halim. Walaupun diputus, dia selalu menyambungkan dirinya. Silahkan dia diputus, tapi dia selalu tidak merasa diputus. Ini yang nilai plus yang dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai sifat al-halim. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan dimanapun berada, siswa-siswi Madrasah Aliyah Unggulan Kiai Wahab Hasbullah. Yang kedua, wa yu'ti man haramahu, yakni memberi sesuatu kepada seseorang yang seseorang itu terhalang, tidak mampu memberi kepada orang tersebut. Kita memberi kepada orang yang orang itu tidak bisa memberi atau tidak pernah memberi kamu. Kalau pada umumnya kita mau memberi kepada orang karena dia sudah pernah memberi kepada kita. Dan kalau kita memberi itu sudah sangat umum. Tapi ini jika orang punya sifat halim, dia itu tidak menghiraukan. Walaupun dia tidak pernah memberi, tapi kita selalu memanfaatkan atau memberi kesempatan untuk selalu memberi, dan memberi. Ini sifat kelebihan yang dimiliki orang yang punya sifat al-halim. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, memberi orang yang tidak pernah memberi kepada kita itu memang berat. Memang berat. Wong tidak pernah mengasihi, tidak pernah memberi, kok mau diberi. Tapi kalau ada orang yang tidak pernah memberi, tapi kita mampu memberi, itu nilai plus bagi kita sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kalau memberi kepada orang yang pernah memberi kepada kita itu sudah umum dan wajar. Tapi ini ada orang yang hebat, walaupun dia tidak pernah diberi, tapi dia mampu memberi kepada orang yang tidak pernah memberi. Yang terakhir, anak-anakku sekalian, ciri orang yang punya sifat al-halim yang terakhir adalah wa ya'fu 'amman dzalamahu. Mampu memberi maaf kepada orang yang bersikap mendolimi atau yang pernah mendolimi kepada diri seseorang tersebut. Kalau meminta maaf itu wajar. Tapi ini memberi maaf. Memaafkan kepada orang yang bersifat atau bersikap mendolimi kepada seseorang itu. Kalau orang meminta maaf itu sudah wajar, dan itu mudah. Tapi yang lebih sulit ini adalah memberi maaf kepada orang yang pernah bersikap mendolimi kepada kita. Ini memang berat, tapi ini ada nilai plus, nilai tambah. Jikalau kita mampu memberi maaf kepada orang yang pernah bersikap mendolimi kepada kita. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, 3 hal sifat yang dimiliki orang yang punya sifat al-halim. Ciri-cirinya yang pertama adalah wayasiluman qata'ahu, menyambung tali silaturahim kepada orang yang pernah memutus tali silaturahim. Yang kedua, wa yu'ti man haramahu, memberi kepada seseorang yang terhalang tidak bisa memberi kepada kamu. Dan yang terakhir adalah wa ya'fu amman dzalamahu. Demikian anak-anakku sekalian yang saya banggakan, pertemuan pada kali ini mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah petunjuk kepada kita semuanya sehingga kita bisa
melaksanakan ajaran dan tuntunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sesuai dengan apa yang telah disyariatkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Waffaqanallahu lima yuhibbu wa yarda wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.